Kamu terkena obat bius. Kamu juga, kan? Kita saling membutuhkan. Aku akan bertanggung jawab padamu. Mungkinkah, karena kejadian itu, aku terikat karma dengannya? Gadis nakal. Sakit. Masih melamun, sekarang, ujian cintamu akan tiba. Jika dalam sebulan, kamu tidak menikah dengan orang itu, nyawamu akan terancam. Sebulan? Tidak apa-apa, bukan sebulan. Tunggu, sebulan. Aku, kakek guru. Kenapa tidak bilang lebih cepat? Lihat mama, sudah habis harapan. Cepat, mama, ikut aku turun gunung, dan menikah dengan papa. Secepat ini? Ingat, muridku. Kamu ditakdirkan miskin. Sebelum menikah, jangan sampai membuat suamimu bangkrut, ya. Gawat, mama, papa dalam bahaya. Cepat, lari, cepat. Kamu makan mulut bebek mati. Sampai besar ya, kepalamu keras sekali. Aduh. Papa, kamu sudah bangun? Ternyata papa adalah direktur utama ya. Sayangnya, akhirnya menikah dengan wanita jahat itu. Dokumen tender dicuri, keluarga hancur. Kalau papa menikahi mama, tidak akan mati. Suara apa itu? Kamu hampir mati kemarin. Mama yang menyelamatkanmu. Untungnya mama datang tepat waktu. Kalau tidak, kaki papa yang tidak bisa bergerak akan jatuh dari tebing dan mati. Apa yang kudengar ini? Mungkinkah suara hati gadis kecil ini? Memikirkan apa? Anak kecil. Tidak boleh sembarangan memanggil papa. Terima kasih banyak kemarin. Imbalan apa yang kalian inginkan? Keluarga Budi pasti akan memenuhinya. Kami tidak mau imbalan. Mama ingin menikahimu. Apa katamu? Mas Budi. Bagaimana kabarmu? Apa ada yang terluka? Mengetahui kamu hilang, aku hampir gila karena cemas. Kalau sampai aku tahu siapa pelakunya, keluarga Budi tidak akan membiarkannya begitu saja. Kak Ningrum, aku tidak apa-apa. Aku sudah meminta sekretaris Adi untuk menyelidikinya. Oh, ngomong-ngomong, siapa kedua orang ini? Mereka adalah penolongku. Halo, Bibi cantik, namaku Lia. Ini mamaku, Dewi. Terima kasih sudah menyelamatkan Mas Budi. Imbalan apa yang kalian inginkan? Keluarga Budi pasti akan memenuhinya. Apa saja boleh? Orang juga boleh? Kalau begitu, aku ingin menikah dengannya. Apa kamu mau menikah dengan Mas Budi? Dia begitu terus terang? Sepertinya nona ini akan kecewa. Mas Budi dan aku sudah bertunangan. Dia wanita jahat yang membunuh papa. Dia wanita jahat yang membunuh papa. Siapa yang bicara? Nona Dewi, Anda sudah menyelamatkan Budi. Kami sangat berterima kasih. Bagaimana kalau begini, keluarga Budi akan memberi Anda 10 juta rupiah sebagai imbalan? Berapa? 10 juta rupiah? Memberi imbalan adalah urusan keluarga Budi. Nona Sinta tidak perlu repot. Mas Budi, Sinta adalah tunanganmu. Bagaimana bisa kamu bicara seperti itu padanya?
Jika Kak Ningrum tahu bahwa nanti dia akan dianiaya suaminya, setahun kemudian, dia juga akan disiksa oleh wanita jahat itu bersama suaminya dan menjadi pengemis. Akhirnya mati kelaparan di jalanan. Entah kenapa dia membela wanita jahat itu. Apa yang kamu bicarakan? Sinta dan Kak Ningrum adalah sahabat. Bagaimana mungkin Sinta menyakiti Kak Ningrum? Kak Ningrum, ada apa? Tidak ada yang bicara. Apakah aku mendengar suara hati anak ini? Nona Dewi, ini 10 juta rupiah. Ambil uang ini, dan Anda serta Budi impas. Aku tidak mau. Uang tidak bisa membeli cinta. Nona Dewi ini merasa kurang. Kalau begitu 20 juta rupiah. Kamu siapa? Kenapa kamu berhak memutuskan untuknya? Karena aku tunangan Budi. Tunangan? Hebat sekali kamu. Aku. Aku juga ibu dari anaknya. Papa, apa kamu lupa? 5 tahun lalu, kamu dan Mama di hotel. Tidak cocok untuk anak-anak, lalu Mama mengandung aku. Kamu wanita 5 tahun lalu itu? Tidak mungkin. Jika orang 5 tahun lalu itu adalah kamu, lalu kenapa keluarga Budi sudah mencari selama 5 tahun, tapi kamu tidak pernah muncul? Apa buktimu? Papa, aku punya bukti. Mas Budi, Nona Dewi sudah bicara banyak. Pasti haus. Aku akan menuangkan teh untuk Nona Dewi. Wanita jahat itu takut papa akan membatalkan pernikahan dengannya. Sebentar lagi dia akan menjatuhkan gelas, melukai tangannya, lalu memfitnah mama agar kakak papa mengusir mama. Tidak mungkin. Nona Dewi. Budi, Kak Ningrum. Kalian jangan menyalahkan Nona Dewi. Aku sendiri yang tidak sengaja. Dia benar-benar menebaknya dengan tepat. Ini benar-benar teh Longjing tahun 82. Ya, teh yang enak. Kak Ningrum, kamu bawa dulu Nona Sinta untuk diobati. Tapi, tadi dia pergi. Apakah yang dia katakan itu benar? Aku harus membawa mereka kembali ke keluarga Budi. Aku harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan Sinta dan semua ini. Sepertinya aku pernah melihat artefak ini sebelumnya. Larinya cepat sekali. Mama, kamu bisa menggunakannya? Tentu saja bisa. Lihat Mama. Oke. Terus selidiki kejadian semalam. Baik, Bapak Budi. Bagaimana cara menggunakan benda ini, ya? Bapak Budi. Apakah Nyonya Direktur punya SIM? Tidak tahu. Ada apa? 5 juta rupiah, hilang. Dewi. Mama. Sekretaris Adi, cepat panggil ambulans. Mama. Mobil. Artefak ini juga terlalu sulit digunakan, ya. Kamu. Ini. Sudahlah. Yang penting kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Hanya saja dia. Dia mungkin. Tidak apa-apa. Cukup kirim mobil lain saja. Ada mainan di sana. Papa, rumahmu besar sekali.
bantalan kursi selembut ini. Aku baru pertama kali duduk. Papa, aku lapar sekali. Suamiku, aku juga. Jangan sembarangan memanggil. Sejak kaki Bapak Budi terluka, sudah lama saya tidak melihatnya sebahagia ini. Saya akan segera menyiapkan makan siang untuk Nyonya Direktur Muda dan Nona Lia. Papa, kamu hebat sekali. Budi, kamu berani-beraninya membawa mereka pulang? Jangan lupa, pernikahanmu dengan Sinta sudah ditetapkan kakek Wiryo. Apa kamu ingin membuat kakek Wiryo mati karena marah? Siapa keluarga Budi ini? Paling tidak, istrimu harus memiliki status sosial yang seimbang. Dewi ini hanyalah orang biasa yang tidak jelas asal-usulnya. Tidak punya uang, tidak punya penampilan. Tidak punya penampilan dan uang. Budi, kakek Wiryo memang tidak menyukaimu. Sekarang, jika kamu membatalkan pertunangan dengan keluarga Sinta, kakek Wiryo pasti akan menarik kembali sahammu dan mengusirmu dari keluarga Budi. Ayo pergi, Lia. Keluarga Budi sekarang tidak ada tempat untuk kita lagi. Mama, kita membawa ini untuk apa? Kakak papamu itu kan menganggap kita miskin dan tidak mengizinkanku menikah dengannya. Kita pakai ini untuk papamu mencari mahar. Baiklah, Hidup ini sulit. Peri pun harus bekerja. yang punya uang silakan berdonasi, yang tidak punya uang silakan mencuri. Lihat gadis kecil ini, palu besar yang dipegangnya hampir setinggi dia. Bisakah dia mengangkatnya? Yang cari perhatian seperti ini sudah sering kulihat. Nanti kalau gagal, dia akan kapok. Menurutku juga begitu. Pertunjukan pertama, pecah batu. Lia, ayo. Pecah batu di dada. Ini kuno. Mama, aku mau memecahkannya. Ayo, pecahkan. Pecah. Hebat sekali, kekuatan gadis kecil ini terlalu besar. Satu lagi. Mama hebat sekali. Satu lagi. Kalau begitu aku akan melakukan satu lagi. Cahaya ilahi. Wah. Legenda perak. Wah, Mama, aku seperti makan jamur liar dan keracunan, jadi berhalusinasi. Kamu, Budi, jangan salahkan Kak Ningrum. Lagi pula dia tidak tahu Nona Dewi akan pergi begitu saja. Lebih baik dia pergi, Mama akan segera kembali. Jangan biarkan wanita itu mengganggu Mama lagi. Dia bukan wanita itu. Dia adalah penyelamatku. Lagi pula dia punya nama. Namanya Dewi. Gunakan semua sumber daya grup kencana. Terus cari dia. Baik. Wah, Mama hebat sekali. Mama, terbanglah lebih tinggi lagi. Wow, Mama. Semangat, Mama. Bapak Budi, mungkin Anda tidak akan percaya. Saya seperti melihat Nyonya Dewi terbang di langit. Bapak Budi, Nyonya dan Nona Lia, sepertinya sedang tampil di depan. Tampil? Tidak. Makan siang hari ini. Pasti ada jamur yang belum matang. Mama. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Beri sedikit. Terima kasih. Selamat tahun baru, Gong Si Facai. Sini.
Wow, dapat banyak uang. Hebat sekali. Tos. Papa. Papa. Budi, kenapa kamu datang? Kenapa kamu di sini? Dan bagaimana kamu melakukan itu barusan? Tidak ada yang lain, hanya karena terbiasa. Bagaimana? Hebat kan? Aku juga dapat banyak uang. Polisi datang. Kami menerima laporan. Ada yang membawa senjata tajam terlarang di sini. Sialan. Siapa yang lapor polisi? Lia. Lari. Ah. Akhirnya sampai. Kalau tidak sampai juga, aku akan bertemu nenek buyutku. Dewi, apa kamu tahu, kamu pergi tiba-tiba dengan Lia? Aku sangat khawatir. Sangat mengkhawatirkanku? Lain kali. Jangan begini lagi. Baiklah. Aku tahu. Kak Ningrum itu meremehkanku. Karena aku tidak punya uang untuk menikahimu. Aku pergi mencarikan uang untukmu. Lia, buka tasnya. Baik. Lihat. Budi, bisakah kamu cepat-cepat menikahiku? Kalau dalam sebulan, aku tidak bisa menikah. Aku benar-benar akan mati. Baik. Bagus sekali, Mama. Mama tidak akan mati. Yeay. Jika kamu benar-benar orang 5 tahun lalu, aku akan bertanggung jawab penuh padamu dan Lia. Meskipun bukan, aku juga. Mas Budi, kamu datang tepat waktu. Tadi Mama baru saja bilang akan mengadakan pesta pertunanganmu dengan Sinta 10 hari lagi. Aku tidak setuju. Aku juga tidak setuju. Aku juga tidak setuju. Itu kalimatku. Aku salah. Lain kali akan kulakukan lagi. Kenapa mereka kembali lagi? Benar-benar terus mengganggu. Bukankah kamu sudah pergi? Kenapa masih kembali ke keluarga Budi? Aku yang menyuruhnya datang. Oh. Jadi kamu adalah yang merusak hubungan Mas Budi dan Kak Sinta. Selingkuhan itu, ya? Yoga. Jangan bicara begitu. Bagaimanapun, Nona Dewi sudah punya anak Budi. Kurasa aku harus pergi saja. Hei, Kak Sinta. Bukan kamu yang harus pergi. Mas Budi, wanita ini berani datang kepadamu dengan anak sebesar ini, padahal belum menikah. Jika kamu menikahinya, hati-hati, beberapa tahun lagi, kamu akan diselingkuhi. Paman Yoga, kamu yang seharusnya mewarnai benda ini menjadi hijau. Hei, bocah ingusan, apa yang kamu bicarakan? Karena uangmu bukan hanya akan segera habis ditipu, tapi juga pacar onlinemu sebenarnya punya pacar lain. Dan dia adalah pria jorok. Terima kasih, Kak Yoga, sudah transfer. Sayang kamu gelombang. Tidak kusangka anak ini punya kebiasaan aneh seperti itu. Kamu, aku, ini aku. Dan pria jorok itu juga dicari oleh wanita jahat itu. Nanti pria jorok itu akan mengirimkan tautan. Begitu kamu membukanya, uangmu akan habis ditipu. Loh, setahun kemudian, kamu juga akan ditipu oleh pria jorok itu ke wilayah terlarang untuk dijual organ tubuh. Kamu bohong? Kak Yoga, aku baru-baru ini menemukan sebuah permainan kartu yang sangat menyenangkan. Semakin banyak kamu berinvestasi, semakin banyak kamu untung. Loh, aku hanya memberitahumu, tidak ada orang lain yang tahu. Ini tidak mungkin. Bagaimana bisa? Apa benar? King ini kan jelas-jelas seorang loli. Mungkinkah? Dia benar lagi. Yoga memang pernah bilang kalau pacarnya adalah seorang streamer online. Tidak disangka, ternyata ini penipuan. Menurut Lia, semua ini dimulai dari Sinta. Jadi biarlah berakhir dengannya. Nona Sinta, pertunangan keluarga kita
Hanyalah kesepakatan lisan antara kakek kita, tidak sah. Jadi, aku tidak akan menikahimu. 10 hari lagi, kalian harus menikah. Aku sudah tahu semua tentang kalian. Sinta ini, anak yang kubesarkan. Aku tahu betul siapa dia. Lagi pula, pertunanganmu ini diputuskan oleh kakekmu mengingat kamu pernah menyelamatkan Budi. Aku tidak akan mempermasalahkan yang sudah-sudah. Ini 50 juta rupiah. Ambillah dan tinggalkan keluarga Budi. 50 juta rupiah. Ternyata ada lagi penipu yang datang ke keluarga Budi demi uang. Gawat. Nenek Fatma pada akhirnya juga akan dibunuh oleh wanita jahat itu. Apa? Ibuku juga akan mati. Suara anak siapa itu? Maaf, Bibi. Aku minta maaf. Meskipun aku sangat menginginkannya. Tapi, dibandingkan 50 juta rupiah ini, aku tidak ingin ikut hancur bersamamu. Setahun kemudian, putri sulung mati kelaparan di jalanan. Dokumen tender penting putra kedua dicuri. Perusahaan bangkrut dan dijebak, menggelapkan dana, dan mati di penjara. Putra bungsu ditipu online. Akhirnya dibujuk wanita jahat ke wilayah terlarang untuk dijual organ tubuhnya. Bahkan dia sendiri, karena mengetahui tujuan wanita jahat itu, didorong dari gedung dan mati. Nenek Fatma, kamu tidak akan berumur panjang. Kamu bohong. Apa katamu? Mama. Mungkinkah yang kudengar adalah suara hati anak itu? Dia bisa meramal masa depan. Nanti aku akan minta sekretaris Adi untuk menyelidiki semua tentang Lia. Kali ini, aku tidak akan membiarkan hal seperti ini terjadi lagi. Dasar bocah ingusan. Kau mengutukku, itu sudah cukup. Tapi kau berani mengutuk ibuku, aku akan menghajarmu. Nona Dewi, kenapa kau membiarkan anak kecil mengucapkan kata-kata sekejam itu? Kau baik-baik saja, apa sekarang mengatakan kebenaran juga melanggar hukum? Wanita seperti dirimu, yang berhati jahat, tidak pantas menikah dengan keluarga Budi. Kalau bukan karena ujian cinta yang akan datang, dan aku akan mati jika tidak menikah dengannya. Kau pikir aku mau masuk ke keluargamu? Awalnya, aku dan Lia di gunung, hidup tanpa kekurangan. Setiap hari, hanya meramal untuk orang lain, berlatih. Bukankah itu lebih baik? Harus datang ke keluargamu. Awalnya kupikir, kita bisa saling menguntungkan. Tapi malah harus dipersulit oleh kalian. Kalian berempat, 8 mata, tidak bisa melihat satupun wanita munafik. Dan kau bilang aku jahat. Lia, Ayo kita pergi. Lagi pula ada kakek guru yang menjagamu. Mama mati pun tidak apa-apa. Kita tidak akan melayani mereka. Tadi Yoga salah. Aku minta maaf atas nama mereka. 5 tahun lalu, aku bilang aku akan bertanggung jawab padamu. Jangan pergi. Mama, jangan pergi. Aku tidak mau Mama mati. Tapi Budi, Nona Dewi, dia tidak pernah membuktikan padamu bahwa dia adalah wanita 5 tahun lalu. Bagaimana jika dia membohongimu? 5 tahun lalu, aku pernah memberinya sebuah liontin giok. Dewi, kau masih ingat? Ini liontin giokku. Aku akan bertanggung jawab padamu. Sepertinya, memang ada liontin giok. Mama, cepat cari. Aku ingat, aku memasukkannya ke dalam tas. Budi. Liontin giok yang kau maksud, apakah ini? Bagaimana bisa ada padamu? Apa kau tidak pernah berpikir bahwa sebenarnya aku adalah wanita 5 tahun lalu itu? Budi, liontin giok yang kau maksud, apakah ini? Bagaimana bisa ada di tanganmu? Pernahkah kau berpikir sebenarnya akulah wanita 5 tahun lalu itu? Liontin giok ini, kenapa begitu familiar ya? Mas Budi, ini adalah liontin giokmu. Itu. Mama, ini sepertinya benar-benar milik Mas Budi.
Jika kau benar-benar wanita 5 tahun lalu itu, lalu kenapa sebelumnya kau tidak pernah mengatakannya? 5 tahun lalu, aku baru kembali ke negara ini. Keluarga Sinta bangkrut. Aku juga secara tidak sengaja terlibat denganmu. Aku tahu kau tidak menyukaiku dibandingkan dengan nama kosong. Nyonya Budi, aku lebih takut kau menatapku dengan tatapan jijik. Kau. Anakku sayang, kau sudah banyak menderita. Tidak apa-apa, Ibu Fatma, demi Budi, semuanya sepadan. Ya ampun, sangat mengharukan. Dewi, buka matamu lebar-lebar, dan lihatlah baik-baik. Mas Budi dan Kak Sinta adalah cinta sejati. Kau hanyalah sebuah kecelakaan. Lihat kan, bukti cinta ada di sini. Apalagi yang bisa kau katakan? Dasar penipu, pergi dari keluarga Budi. Mama, liontin giok ini, sepertinya aku juga punya satu. Di mana? Lihatlah. Benar-benar, sama persis. Dia juga punya, bagaimana bisa kebetulan sekali? Papa, liontin giok ini, sudah kubawa sejak lahir, Mama yang memberikannya padaku. Sudah kuduga, liontin giok ini kenapa terasa familiar, tapi tidak bisa kuingat. Lia, coba papa lihat. Waktu, tempat, orangnya, semuanya cocok, ditambah liontin giok ini. Mama, jangan-jangan dia, benar-benar, Putri Budi. Bagaimana kalau kita lakukan tes DNA, Budi? 2 liontin giok ini, mana yang asli? Aku percaya Lia. Dia tidak akan berbohong. Mas, anak ini sangat aneh. Jangan sampai kau tertipu olehnya. Bisa jadi, mereka meniru setelah menyelidiki Kak Sinta, dan memalsukannya. Liontin giok ini 5 tahun lalu. Budi sendiri yang memberikannya padaku. Untuk apa aku perlu memasukkannya? Orang yang dicari keluarga Budi selama 5 tahun, tidak mau muncul. Bagaimana bisa kebetulan sekali muncul saat aku dan Budi akan menikah? Nona Dewi, kau terus mengatakan anak ini adalah Putri Budi, tapi tidak bisa menunjukkan bukti tes DNA. Apa kau takut saat melakukannya akan terbongkar? Aku ingin sekali memberitahu keluarga Papa, jika Papa menikah dengan wanita jahat itu akan mencuri dokumen tender perusahaan Papa dan membuat Papa bangkrut. Akhirnya, mati mengenaskan di penjara. Tapi aku tidak bisa mengatakannya, akan kena karma dan mati. Cukup, apakah dia anakku atau bukan? Aku akan melakukan tes DNA sendiri. Nona Sinta, silakan pergi. Kau. Akan kulihat, siapa yang berani mengusir cucuku menantu. Kakek, Papa, kenapa kamu kembali? Bukankah kamu pergi ke luar negeri untuk berobat? Setelah minum obat yang Sinta dapatkan dari tabib sakti abadi, aku sudah jauh lebih baik. Jika aku tidak kembali sekarang, Sinta mungkin tidak tahu apa yang akan kalian lakukan padanya. Tabib sakti abadi, Mama, kapan kamu memberikan obat kepada kakek Papa? Tidak pernah. Kakek Wiryo, aku baik-baik saja, jangan salahkan Budi dan Nona Dewi. Aku yang berlebihan, pernikahan ini lebih baik dibatalkan saja. Mereka memperlakukanmu seperti ini, tapi kamu masih membela mereka. Hari ini aku di sini, pernikahan ini, siapa yang berani membatalkannya? Kakek, tapi Mas Budi dan Nona Dewi sudah punya anak. 3 tahun lalu, dia mengalami kecelakaan. Jika bukan karena Sinta yang menemukannya dan menyelamatkannya, apakah dia masih hidup sekarang? Ternyata, kaki Budi rusak karena kecelakaan 3 tahun lalu. Sinta telah menyelamatkan hidupnya. Jika pernikahan ini dibatalkan, bagaimana orang-orang akan memandang keluarga Budi? Anak itu boleh tinggal. Pernikahan ini harus dilanjutkan. Tidak menikah, tapi ingin merebut Lia dariku? Dasar perampok. Kakek, dulu Ibu Sinta mengalami serangan jantung. Aku yang menggunakan semua sumber daya grup kencana untuk menemukan donor yang cocok untuknya. Aku juga yang semalaman mencari tim medis terbaik dari luar negeri untuk menyelamatkan hidupnya. Selama bertahun-tahun ini, karena ingin membalas budi, proyek yang kuberikan kepada keluarga Sinta tak terhitung jumlahnya. Aku membantu keluarga Sinta bangkit kembali. Jika bicara soal membalas budi, selama bertahun-tahun ini, aku sudah melunasinya. Budi baik yang menyelamatkan hidupmu. Bagaimana kamu akan membalasnya? Jika kamu berani menikahi wanita ini, maka segera keluar dari keluarga Budi. Jika kamu berani menikahi wanita ini, segera enyah dari keluarga Budi. Papa,
Duduklah dulu. Kakek Wiryo hanya peduli reputasi keluarga Budi. Tidak pernah menanyakan pendapatku. Kamu. Pak Tua, aku juga tidak harus masuk ke keluarga Budi. Hanya saja, 5 tahun lalu, aku dan Budi memiliki karma. Sekarang, setelah menikah dan menyelesaikan karma ini, aku bisa menyelamatkan nyawaku. Jangan khawatir, aku jamin, hari pertama menikah, hari kedua cerai, hari ketiga, aku akan kembali ke gunung. Dengan begitu, semua orang senang, kan? Dewi, apa kamu pikir aku ini hotel? Datang sesuka hati, pergi sesuka hati? Bukankah aku melihat keluargamu tidak senang, tapi pernikahan ini tidak bisa tidak dilakukan. Jika aku mati, Lia tidak akan punya ibu. Papa, pernikahan ini kan seharusnya cinta berbalas. Bagaimana kalau kita pikirkan lagi? Aku sudah meminta sekretaris Adi untuk melakukan tes DNA untukku dan Lia. Sebentar lagi akan ada hasilnya. Apakah Lia anakku atau bukan? Mengenai Sinta, aku tidak mungkin menikahinya. Kakek Wiryo, Papa. Kakek, Ayah, Kakek, cepat panggil ambulans. Cepatlah sembuh. Ayah, Kakek, cepat atur ambulans dulu. Cepat. Sinta, apa yang kau berikan pada kakekku? Aku. apa yang baru saja kau berikan padanya? Lepaskan aku. Aku bisa membantumu menikah ke keluarga Budi dan mendapatkan semua milik keluarga Budi. Kau hanya perlu melakukan satu hal untukku. Kau siapa? Kenapa aku harus percaya padamu? Karena aku punya obat yang bisa menyembuhkan kakek Wiryo. Obat ini bisa memperparah kondisi kakek Wiryo, tapi sekaligus menciptakan ketergantungan. Tanpa obatmu, dia akan hidup menderita. Setelah kau datang mencariku lagi, aku pasti akan memberitahumu siapa aku. Ternyata wanita jahat itu mendapatkan obatnya dari orang lain. Obat ini jika diminum akan membuat kakek papa ketergantungan dan bisa membunuh orang. Ini racun. Sinta punya kaki tangan juga. Mama, ini bukan obat penyembuh. Dewi, kondisi kakek Wiryo sekarang kritis. Dia harus segera minum obat. Jika kau menunda pengobatannya, apa kau bisa bertanggung jawab? Kau urus dirimu sendiri dulu. Pikirkan baik-baik, yang kau gunakan tadi itu obat atau racun? Apa kau benar-benar bisa mengobati? Percayalah padaku. Lia. Dia sekarang jiwa lemah. Mama hanya sementara menyegel jiwanya. Selanjutnya, semuanya tergantung padamu. Mama, serahkan padaku. Mama, aku akan segera pergi ke Istana Raja Dunia Bawah untuk menyelamatkan orang. Siapa itu, berani-beraninya masuk ke alam baka? Kalian, kembalikan kakek buyutku. Berani-beraninya kurang ajar di wilayahku, sungguh berani. Di langit dan di bumi, apa yang kutakutkan, justru kau, alam baka ini. Berani-beraninya mengambil jiwa kakek buyutku. Reinkarnasi bintang ungu, siapa yang tidak tahu diri, berani mengganggunya? Apa yang baru saja kau katakan? Kau, karena kau sudah memukul mereka, jangan pukul aku lagi ya. Lagi pula, dia sendiri yang datang ke alam bakaku, itu bukan urusanku. Kalau begitu, aku akan membawa orang itu pergi. Papa dan mamaku masih menunggu kami di rumah. Bawa sekarang, cepat pergi, aku ada urusan lain, aku tidak akan mengantarmu jauh-jauh. Raja Dunia Bawah, dia hanya anak kecil beberapa tahun. Mengapa Anda membuat pengecualian untuknya? Ini adalah reinkarnasi bintang ungu. Dia adalah orang yang sangat beruntung. Jika dia sendirian, aku tentu tidak takut. Tapi di belakangnya, ada dewa-dewi di seluruh langit.
Alam baka ini damai. Aku tidak ingin menimbulkan masalah. Kembali ke istana. Mama, cepat bawa kakek ke rumah sakit. Anak ini penipu. Kenapa mama percaya padanya? Tapi ini kondisi kakek. Kita harus menunggu ambulans. Lia, bagaimana? Mama, aku baik-baik saja, kakek buyut. Kakek buyut sudah kembali. Kakek Wiryo, Anda sudah bangun, Mama. Tidak mungkin. Ini pasti kebetulan. Kakek Wiryo, Anda sudah bangun. Apakah ada yang tidak nyaman? Ada apa denganku? Bapak, Anda baru saja muntah darah dan pingsan. Oh, benar, Nona Dewi dan Lia yang menyelamatkan Anda. Terima kasih banyak. Maaf tadi sudah membuat kalian tidak nyaman. Tidak apa-apa. Menyelamatkan nyawa adalah tugas seorang tabib. Saya dan Lia menyelamatkan Anda dengan sukarela. Lagi pula, Anda adalah kakek budi. Anda terluka parah. Sekarang Anda harus istirahat yang cukup. Tubuhnya lemah. Jangan pernah lagi meminum obat yang merusak jiwa ini. Tapi obat itu, bukankah Sinta mendapatkannya dari tabib sakti abadi? Sinta, apa kau yakin obat ini diberikan oleh tabib sakti abadi? Tentu saja, itu semua obat penguat. Apa mungkin aku akan menyakiti kakek Wiryo? Jika bukan karena dia, Lia tidak perlu menghabiskan kekuatan spiritual sebesar ini. Dia harus diberi pelajaran. Kalau begitu, kau coba minum satu dulu. Obat ini bernama pil dewa. Bagi yang tubuhnya lemah, memang akan menguatkan, tapi juga akan menyebabkan ketergantungan dan merusak jiwa. Namun jika orang normal meminumnya, kesadarannya akan kacau, dan tubuhnya akan panas. Omong kosong apa ini? Bagaimana? Apa kau sekarang merasa pusing? Efek obatnya akan segera bekerja. Jika terus begini, keluarga Budi akan curiga. Ibu Fatma, pernikahan ini sudah diatur oleh kakek Wiryo dan kakekku. Aku juga tidak ingin Budi merasa sulit. Aku percaya Budi akan mencari tahu kebenarannya. Aku ada urusan hari ini, jadi aku pergi dulu. Ini. Dia pergi? Jangan-jangan, Lia benar lagi, apa katamu? Apa kau juga bisa mendengar isi hatinya? Lalu bagaimana dengan kalian? Kami semua bisa mendengar. Jadi, yang dia katakan tentang Ningrum mati kelaparan di jalanan, kau mati mengenaskan di penjara. Yoga, ditipu telekomunikasi, organ tubuhnya dijual. Apakah itu semua juga benar? Mama, hampir pasti. Hal-hal yang Lia katakan tentang Sinta sebelumnya, semuanya terbukti. Sinta jelas tidak sesederhana yang kita lihat di permukaan. Mama, nanti kita harus lebih hati-hati saat berbicara di depan Dewi dan Lia. Berbisik-bisik. Kalian bicara apa? Kakak ipar Dewi, aku tadi bicara agak keras. Itu. Aku akan menamparkan diriku sendiri 2 kali. Itu, kakak ipar Dewi, Lia. Sangat akurat dalam meramal wajah. Bisakah kau memintanya membantuku meramal? Apakah pacarku itu? Paman Yoga, aku tidak pernah berbohong, loh. Jangan. Tidak bagus, Mama. Wanita jahat itu pergi ke kantor Papa untuk mencuri dokumen tender. Mereka juga tidak cocok untuk anak-anak. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Ayo, kita tangkap basah mereka. Ayo. Sial, aku sudah minum penawarnya. Kenapa masih tidak berhasil? Sepupu, dokumen tender untuk lelang lusa. Kakak ipar. Kenapa kamu ada di kantor sepupu?
Pergi. Panas sekali. Kakak ipar. Jangan begitu. Kalian siapa? Siapa yang mengizinkan kalian masuk? Jika kau maju lagi, aku akan lapor polisi. Direktur, ada jebakan. Kakak ipar, aku sudah lama menyukaimu. Lagi pula, kau dan kakakku belum menikah. Ikutlah denganku. Di siang bolong begini. Siang bolong begini, mainnya seru sekali. Kalian berdua benar-benar punya selera yang bagus. Bukan begitu, Budi. Dia yang memaksaku. Dasar wanita busuk, kamu malah membalikkan fakta. Sepupu, Jelas-jelas dia yang duluan menggodaku. Menurutku kalian berdua satu komplotan. Lia, cepat lihat, apakah orang ini satu komplotan dengan Sinta? Bukankah kamu bilang akan membantuku menikah dengan keluarga Budi? Sekarang Budi mau membatalkan pernikahannya denganku. Apa yang harus kulakukan selanjutnya? Ambil dokumen tender Budi. Buat dia kehilangan kualifikasi tender. Jika dia tidak bisa mendapatkan tender, orang tua itu di keluarga Budi secara otomatis akan mencopot posisinya sebagai direktur utama. Jika dia ingin bernegosiasi, dia hanya bisa menikahimu. Siapa sebenarnya kamu? Apa syaratmu? Kamu tidak perlu tahu siapa aku. Setelah kamu menikah dengan keluarga Budi, Dewi tidak akan jauh dari kematian. Dalang di balik layar itu ternyata mengenal Mama. Dalang di balik layar ternyata kenal Mama. Aduh, kenapa tidak bisa melihat wajahnya? Mama, mereka memang bukan komplotan. Budi, kamu percaya padaku? Aku dan dia benar-benar tidak ada hubungan. cukup. Kamu pergilah. Budi, Kenapa masih diam saja? Mau tetap di sini makan-makan? Pergi. Dan kamu, cepat pergi. Percaya tidak kalau aku pukul kamu kalau tidak pergi sekarang? kamu. Benar-benar sial, Sinta ini. Padahal aku dan Kak Ningrum sebelumnya sangat percaya padanya. Mas Budi, sekarang bagaimana? Lusa adalah tender Future Bio. Dokumen tender sudah diserahkan. Pasti tidak bisa diubah lagi. Tapi karena Sinta bisa datang ke kantormu, dia pasti sudah melihat harga dasar. Kalau begitu, kita bukannya tidak punya peluang menang? Budi itu. Tender apa itu? Penting sekali bagimu? Karena ini adalah satu-satunya kesempatan bagiku untuk bisa berdiri lagi. Nona Dewi, Anda tidak tahu, proyek tender kali ini adalah teknologi rekombinasi gen. Dengan ini, Mas Budi akan punya kemungkinan untuk berdiri lagi. Selain itu, dia juga bisa mendapatkan hak waris grup Kencana. Kakek Wiryo selalu tidak menyukai Mas Budi, ingin menyerahkan perusahaan kepada paman. Tapi karena kemampuan Mas Budi, dia selalu tidak punya kesempatan mendapatkan saham. Sampai Mas Budi mengalami kecelakaan mobil. Kakek Wiryo bilang kalau Mas Budi, jika tidak bisa berdiri lagi, maka Kak Ningrum, Mas Budi. Apa yang tidak bisa dikatakan, kakak ipar Dewi, keluarga paman, sebelumnya demi memperebutkan saham perusahaan, menggunakan banyak cara kotor, tapi semua berhasil diatasi oleh Mas Budi. Kali ini jika tender gagal, bukan hanya kaki Mas Budi, tidak akan bisa berdiri lagi. Keluarga paman mendapatkan grup Kencana, juga tidak akan membiarkan kita. Budi, kakek Wiryo sebelumnya bilang, 3 tahun lalu, saat kamu kecelakaan mobil, Sinta yang menyelamatkanmu. Lalu kenapa dia sekarang ingin mencelakaimu? Karena kaki papa, itu ulah wanita jahat yang bekerja sama dengan paman, papa untuk merusaknya. Apa katamu? Lia, apa kau bilang kakiku ini disebabkan oleh Sinta dan keluarga paman? Lia, apa kau punya bukti? Papa, malam itu 3 tahun lalu, bukankah itu ulang tahun wanita jahat itu? Betul. Saat itu ulang tahun Sinta.
Karena keluarga kami adalah teman lama, aku pergi bersama kakek dan keluarga paman ke pesta ulang tahunnya. Nah, itu dia, di pesta, bukankah putra pamanmu terus menyuruh orang menuangkan minuman untukmu, lalu wanita jahat itu memberimu segelas sup penawar mabuk? Astaga, ini semua bisa dia tebak? Setelah minum, kau pulang mengemudi, bukankah kepalamu pusing? Lalu kau kehilangan kesadaran. Ada sesuatu yang ditambahkan ke sup penawar mabuk itu. Pantas saja malam itu Sinta bisa tiba di lokasi begitu cepat. Budi, di mana rekaman dashcammu malam itu? Aku ingat dia bilang itu rusak. Di lokasi kecelakaan, juga tidak ditemukan. Waktu itu, kaki Mas Budi sudah terluka. Semua orang panik. Mana ada waktu memikirkan dashcam? Lia. Jadi sekarang dia dan paman, sepertinya mereka tidak adil dalam pembagian hasil. Jadi bertengkar, wanita jahat itu punya kaki tangan lain. Dia sudah menghancurkan Budi sekali. Itu belum cukup, sekarang dia ingin menghancurkan satu-satunya kesempatan Budi untuk pulih. Aku akan pergi ke keluarga Sinta sekarang untuk menemuinya. Kak Ningrum, tenanglah sedikit. Lia bilang, masalah ini tidak dia lakukan sendiri. Jika sekarang kita mengungkap identitas, kali ini yang celaka aku. Lain kali kalian. Lalu sekarang bagaimana? Ikut tender. Aku punya cara untuk memancing. Dokumen tender sudah kukirimkan padamu, tapi 3 hari lagi, Budi akan datang sendiri ke lokasi. Saat itu dia tidak akan mencurigaiku, kan? Kalau begitu, jadikan keluarga Budi sebagai target. Tahan dia. Urusanmu tidak kuurus. Yang kuinginkan adalah Dewi, dan anak kecil di sampingnya. Lia, Kapan kamu? jadi sebesar ini? Enak dicubit? Budi, kau? Kenapa kamu ada di kamarku? Hasil tes DNA sudah keluar. Lia adalah anakku. Jadi, bisakah kamu jelaskan, 5 tahun lalu? Kenapa kamu kabur diam-diam? Aku. Meskipun CEO arogan, di novel sangat cakap. Tapi di dunia nyata, jika bertemu, aku hanya ingin lari, kan? Apalagi pria yang baru, beraksi. Jika tidak lari, aku takut mati kelelahan di ranjang. Tidak perlu mengenang 5 tahun lalu. Jika benar-benar rindu, aku bisa mempraktikannya sendiri. Tidak perlu. Aku juga tidak terlalu rindu. 5 tahun lalu aku pergi, karena aku harus kembali ke gunung untuk berlatih. Itu, bukankah ujian cinta akan datang sekarang? Jadi aku harus kembali dan menikahimu. Bukankah sudah kubilang padamu? Karena kita ditakdirkan untuk menikah, bukankah kita pasangan sah? Bisa dibilang begitu. Karena kau ditakdirkan menjadi istriku. Kenapa aku tidak segera memenuhi kewajibanku sebagai suami? Kewajiban apa? Dengan diriku sendiri, aku akan menyerahkan diri. Wah, Mama cantik sekali. Wah, gaun Lia juga. Sangat cantik. Bibi Fatma, terima kasih sudah menyiapkan gaun secantik ini untukku dan Lia. Jika aku dan Lia bisa memakai pakaian secantik ini setiap hari, bahkan jika kami harus hidup enak dan mewah, kami bersedia. Kamu tidak mau rugi, ya? Oh ya, Budi, kamu pergi ke pelelangan itu. Kenapa harus mengajakku? Bukankah kamu bilang kita tidak bisa menikah sebelum menangkap dalang di balik layar? Oh, benar. Guruku pernah bilang, aku ditakdirkan miskin. Jika kamu bangkrut sebelum menikah, maka ujian cintaku tidak akan bisa terpecahkan. Kita tetap harus menangkap penjahatnya dulu.
Apakah ujian cinta benar-benar ada? Tentu saja. Kami praktisi spiritual, percaya pada karma. 5 tahun lalu, aku dan kamu memiliki ikatan karma. Makanya ada Lia. Guruku bilang, Lia adalah reinkarnasi bintang ungu. Dia bintang keberuntungan kecil. Menurutku juga begitu. Sejak kamu dan Lia datang ke keluarga Budi, penyakit kakek Wiryo sudah sembuh, dan kaki Budi juga sudah pulih. Menurutku, keluarga Budi, berkat leluhur, bisa bertemu dengan kalian. Nenek Fatma. Lia, paling sayang nenek. Oh ya, Nenek Fatma, Paman Yoga mana? Dia bilang hari ini, Papa Mama sibuk. Jadi dia mau mengajakku ke taman hiburan. Dia dari pagi sudah menerima telepon, tidak tahu pergi kemana. Lia, Nenek Fatma akan mengajakmu ke taman hiburan, mau? Tidak mau. Paman Yoga dalam bahaya. Ini di mana? Bukankah aku sudah janji bertemu King di hotel? Kenapa aku bisa sampai sini? Paman Yoga. Akhirnya kita bertemu. King, siapa kamu? Ganti penampilan sedikit. Kamu sudah tidak kenal? Tidak ada yang memberitahumu. Kalau kencan online itu berisiko. Bodoh, link game kartu yang kukirimkan terakhir kali tidak kamu klik. Aku hampir mengira tidak bisa menipumu. Ternyata kamu malah setuju bertemu denganku secara langsung. Tapi kamu jatuh ke perangkap sendiri. Pas sekali. Ayo masuk, teman-teman. Jujur saja, kakakmu menghalangi jalan orang lain untuk kaya. Aku menipumu. Itu semua sudah direncanakan orang lain. Dasar pria kemayu, berani menipu perasaanku. Aku akan membunuhmu. Telepon kakakmu. Suruh dia bawa uang untuk menebusmu. Ingat, suruh dia datang sendiri. Kamu hanya punya waktu setengah jam. Jangan harap, meskipun aku mati, aku tidak akan menelepon ini. Lia, cepat. Papa ada di depan. Cepat jalan. Oh, ternyata kamu punya temperamen yang cukup besar ya. Teman-teman, patahkan dulu satu kaki tuan muda ini. Lihat saja nanti, apakah dia masih bisa sekeras ini. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Aku ini orang keluarga Budi. Kalau kalian menyentuhku, keluarga Budi tidak akan melepaskan kalian. Lepaskan aku. Hentikan. Kakak ipar Dewi, tolong aku. Kakak ipar Dewi. Kakak ipar Dewi, tolong aku. Kau Budi, kan? Mas Budi, kakak ipar Dewi, tolong aku. Aku tidak akan berani kencan online lagi. Kakak ipar Dewi. Diam. Cengeng begitu. Tidak malu apa? Berapa banyak uang yang kalian inginkan agar mau melepaskan adikku? Mau menyelamatkan adikmu, bisa saja. Tuan muda Budi. Patahkan dulu satu kakinya, lalu tambah 30 juta rupiah. Mari kita lihat ketulusan Tuan muda Budi, ya. Hei, kau ini, apa kau tahu berapa banyak energi spiritual yang kuhabiskan? Untuk menyembuhkannya, kau malah ingin melumpuhkan kedua kakinya. Kau! Kenapa kau malah menambahkannya? Jangan berisik. Aku sedang berpikir. Nanti, apakah aku akan memotongnya secara horizontal? Atau vertikal? Tenang. Masyarakat berdasarkan hukum. Baiklah. Kalau begitu, lelang nanti mungkin akan sedikit terlambat, ya. Gertak sambal. Hari ini kalian tidak akan bisa lari satu pun. Kawan-kawan, patahkan kakinya, lalu ikat saja, kata majikan. Tangkap hidup-hidup. Kenapa kau datang? Untuk mencegah hal tak terduga. Memenangkan lelang hari ini, menikah ke keluarga Budi adalah tujuanmu.
setelah Dewi mati. Bawa Lia ke sini. Terakhir kali aku kultivasi menyimpang, menyebabkan sekarang aku kehilangan semua kekuatan gaib dan jiwa. Bocah itu. Dia adalah reinkarnasi bintang ungu. Setelah bakat spiritualnya diambil, dan kugunakan, aku bisa memulihkan Si Wei Dengjiku, bahkan menjadi lebih kuat. Budi. Kalau saja ayahmu dulu tidak memilih bekerja sama dengan keluarga Liang, keluarga Sinta tidak akan bangkrut karena tidak menemukan pembiayaan proyek. Anak menanggung dosa orang tua. Keluarga Budi juga harus merasakan rasanya tidak punya apa-apa. Rapat akan dimulai 1 menit lagi. Peserta yang tidak hadir tepat waktu akan dianggap melepaskan kualifikasi lelang secara permanen. Apakah perwakilan grup Kencana sudah datang? Bukankah Tuan Budi kakinya lumpuh dan tidak bisa berdiri lagi? Proyek rekombinasi gen kali ini adalah yang paling menjanjikan untuk memulihkan kedua kakinya. Grup Kencana malah tidak mengirim perwakilan. Jika mereka tidak datang, bukankah kita punya kesempatan lebih besar? Siapapun yang bisa memenangkan proyek ini, dia akan menjadi pemimpin Kota Bintang selama 10 tahun ke depan. 3 detik terakhir. Jika perwakilan grup Kencana tidak hadir, maka dianggap mengundurkan diri secara sukarela. Waktu. Tunggu sebentar. Itu adalah CEO, Grup Kencana, Budi. CEO Grup Kencana ternyata datang sendiri. Sekumpulan sampah, bahkan orang lumpuh pun tidak bisa dikendalikan. Memangnya kenapa kalau dia datang, kamu sudah tahu harga dasar keluarga Budi, kalau dokumen tender juga hilang. Bapak Budi, Anda datang sendiri, kenapa tidak memberitahu saya bisa menjemput Anda. Siapa ini? Dia adalah sepupu saya dari Kampung halaman. Halo, panggil saja saya Dewi. Ah, benar. Dia sepupu saya. Nona manis. Mengerti, Bapak Budi, silakan lewat sini. Kenapa harus sepupu? Sebelum menikah, tidak boleh ada yang merusak keberuntunganmu. Kalau tidak, aku tidak bisa melewati ujian, dan akan mati juga. Jadi, sebelum menangkap dalang di balik layar, aku sama sekali tidak boleh mengungkapkan identitasku. Aku harus menyembunyikan identitasku. Budi, aku sudah lama menunggumu. Apa terjadi sesuatu di jalan? Budi. Apa kamu mendengar gonggongan anjing? Gonggongan anjing apa? Budi. Aku sudah lama menunggumu. Apa terjadi sesuatu di jalan? Dewi, siapa yang kamu sebut anjing? Hei, aku tidak bilang. Siapa yang menyahut? Dialah anjingnya. Gawat, Bapak Direktur, dokumen tender yang kita siapkan hilang. Aku sudah menyerahkan dokumen tender kepada penyelenggara, tapi saat aku ke toilet, orang dari penyelenggara bilang, dokumen tender kami hilang. Tanpa dokumen tender, proyek ini akan menjadi milik keluarga Sinta. Budi, kudengar jika proyek ini gagal tender, kakek Wiryo akan menarik kembali sahammu di grup Kencana. Tapi jangan khawatir, kita punya pertunangan. Setelah aku berhasil tender, aku pasti akan memohon kepada kakek Wiryo untukmu. Aku yakin kakek Wiryo akan memaafkanmu. Aku tidak pernah membencimu, karena kakimu tidak bisa berdiri. Kau ini seperti kotak pensil ya? Sok pamer sekali. Manajer Budi. Apa sebenarnya yang terjadi? Maaf, Bapak Budi. Bawahan saya bilang, tadi ruang arsip tiba-tiba korsleting dan terbakar, sehingga menyebabkan insiden ini. Mungkin saat merapikan dokumen jadi berantakan, kami akan segera mengirim orang untuk mencarinya. Kenapa perusahaan lain baik-baik saja? Hanya milik keluarga Budi yang hilang? Bukankah itu dicuri orang? Tidak mungkin. Semua peserta tender ada di sini. Ruang arsip diurus oleh orang dari penyelenggara, dijamin adil dan transparan. Kau yakin semua orang ada di sini? Tentu saja. Setelah tender dimulai, tidak ada yang keluar lagi.
Kalau begitu, kenapa aku merasa ada satu orang yang hilang? Orang siapa? Kekasihnya. Apa yang kau bicarakan? Aku tidak punya kekasih. Nona Dewi, Nona Sinta memang datang sendiri. Aku jelas-jelas melihatmu bermesraan dengannya. Kurasa kau benar-benar lapar ya? Sampai apa saja kau makan? Kalau begitu, aku memang baru saja melihat Nona Sinta bersama seseorang. Tapi bukankah dia sudah bertunangan dengan Bapak Budi? Memangnya kenapa kalau sudah bertunangan, orang kaya memang suka main-main. Bertunangan tidak menghalangi mereka mencari kekasih, kan? Omong kosong. Budi, itu hanya temanku, sama sekali bukan kekasih. Di hatiku, tidak pernah ada orang lain selain dirimu. Jadi kau mengakui bahwa tadi ada orang di sampingmu? Dewi, kau berani mempermainkanku. Aku pintar, kan? Untung Lia mirip denganku. Nona Dewi, kau jelas-jelas tahu aku dan Budi sudah bertunangan, tapi kau terus mengganggu. Budi, sekarang kau malah membalikkan fakta dan menuduhku. Nona Sinta, sudah kubilang, pertunangan kita adalah janji dari generasi tua. Dan sekarang kita sudah membatalkan pertunangan itu. Hanya kau yang bisa menangis, ya? Bagus. Aku juga akan menangis. Nona Sinta, kau bilang aku mengganggu Budi. Padahal aku dan Budi jelas-jelas sudah punya anak 5 tahun yang lalu. Selama 5 tahun ini, Budi terus mencariku. Pertunangan kalian, juga setelah Budi mengalami kecelakaan, kakek dipaksa untuk menetapkan pertunangan itu secara paksa. Aku tahu kau menyukai Budi, tapi aku dan Budi saling mencintai. Kenapa kau tidak bisa melepaskan keinginan sepihakmu dan merestui cinta kami berdua? Lia masih kecil, dia tidak bisa tanpa ayahnya. Lumayan berbakat akting juga. Kenapa kamu menangis? Tidak disangka, ada kejutan besar di sini. Betul. Pasangan muda itu sudah punya anak. Kenapa dia masih ikut campur? Bisa jadi dia yang sengaja menyuruh orang mencuri dokumen tender grup Kencana. Betul sekali. Semua orang tahu, Bapak Budi tidak bisa berdiri lagi. Grup Kencana sangat serius. Dengan proyek rekombinasi gen ini, tepat di saat seperti ini, dokumen tender grup Kencana hilang, lalu terjadi masalah tadi. Menurutku, dokumen tender ini pasti dicuri oleh orang suruhan keluarga Sinta. Dewi, omong kosong apa yang kamu katakan? Budi, keluarga kita punya perjanjian pernikahan. Bagaimana mungkin aku melakukan hal yang merugikan keluarga Budi? Sekarang yang paling penting adalah segera menemukan dokumen tender. Kalau tidak, keluarga Budi akan didiskualifikasi dari tender. Sudah ada. Bapak Budi, sudah ada. Manajer Budi, perhatikan jeda bicaramu. Baik. Maksudku, dokumen tendernya sudah ada. Tadi asisten Anda sudah menyerahkan dokumen tender yang baru lagi. Kalau begitu, bisakah kita mulai sekarang? Tentu saja. Dokumen tender baru, jangan-jangan dia sudah punya 2 persiapan. Budi mulai curiga padaku. Para hadirin, waktunya sudah tiba. Mari kita mulai. Yakin? Kami akan segera mengumumkan sebuah berita, karena grup Sinta yang berpartisipasi dalam tender ini, dokumen tendernya diduga palsu. Kami akan membatalkan kualifikasi tender grup Sinta. Apa katamu? Pengumuman mendesak, karena grup Sinta yang berpartisipasi dalam tender ini diduga memalsukan dokumen tender. Kami akan membatalkan kualifikasi tender grup Sinta. Apa katamu? Nona Sinta, halo, karena dokumen tender grup Sinta diduga palsu. Kami memutuskan untuk membatalkan kualifikasi tender Anda. Tender akan segera dimulai. Mohon Anda segera pergi.
Bagaimana mungkin dokumen tender itu palsu? Manajer Budi, apa kalian tidak salah? Nona Sinta, perusahaan kami sudah meminta ahli untuk memverifikasinya. Informasi dokumen tender Anda, termasuk namun tidak terbatas pada jumlah tender dan lain-lain. Semuanya bermasalah. Ini bagaimana mungkin? Saat asisten saya menyerahkan dokumen tender, itu sudah disetujui bersama oleh staf internal kalian. Sekarang kalian bilang grup Sinta memalsukan. Manajer Budi, sebagai penyelenggara, bukankah Anda harus memberi saya penjelasan yang masuk akal? Maaf, Nona Sinta. Ini adalah keputusan manajemen puncak perusahaan. Sekarang hanya dengan perkataan Anda, kualifikasi tender saya akan dibatalkan. Saya menuntut peninjauan ulang. Nona Sinta, tender ini adil dan transparan. Setiap dokumen tender akan kami verifikasi dengan cermat. Untuk memastikan hak semua pihak, jika Anda ingin peninjauan ulang, itu bisa, kecuali ada perusahaan yang bersedia menjamin grup Sinta. Untuk urusan penipuan seperti ini, siapa yang berani menjaminnya? Jangan bicara lagi, Bapak Budi masih bertunangan dengannya. Bapak Budi, apakah Anda akan menjamin Nona Sinta? Budi, aku hanya ingin mendapatkan proyek ini agar keluarga Sinta bisa bangkit kembali. Aku hanya ingin berjuang bersamamu. Meskipun proyek kita kali ini adalah persaingan, tapi aku tunanganmu. Kamu akan percaya padaku, kan? Siapa yang percaya padamu? Aku percaya padamu. Budi, kamu dirasuki. Aku tidak peduli siapa kamu. Sekarang juga, keluar dari tubuh Budi. Ikuti saja sandiwaraku. Sandiwara? Mengerti. Budi, meskipun kamu setuju, anak kita tidak akan setuju. Dia menendangku. Aktingmu berlebihan. Apa yang kamu bicarakan? Kalian baru kenal 10 hari. Bapak Budi, apakah Anda yakin grup Kencana akan menjamin Nona Sinta? Tentu saja, Budi sudah bilang, percaya padaku. Suamiku, cepat katakan sesuatu. Saya rasa Nona Sinta, salah paham maksud saya. Yang saya maksud adalah percaya padamu. Dokumen tender diajukan oleh asisten. Grup Kencana tidak bisa menjamin keasliannya. Tapi Nona Sinta seharusnya tahu, menyerahkan dokumen tender palsu. Itu melanggar hukum, kan? Nona Sinta, dokumen tender palsu. Tidak bisa ikut lelang. Mohon jangan mempersulit kami. Bagaimana mungkin dokumen tender itu palsu? Itu jelas-jelas aku pakai punya Budi. Pakai punya Budi? Punya Budi apa? Nona Sinta, jangan-jangan kamu kebetulan pergi ke kantor Budi, lalu kebetulan melihat dokumen tender grup Kencana, lalu kebetulan memakainya, dan kebetulan ketahuan oleh penyelenggara? Apa yang kamu bicarakan? Aku, bagaimana mungkin aku mencuri dokumen tender Budi? Aku tidak bilang kamu mencurinya, loh. Aku mau verifikasi di tempat. Manajer Budi. Nona Sinta sebagai pihak penawar. Memang berhak tahu alasannya. Baiklah, kalau begitu saya akan terus terang. Keluarga Sinta memang menggunakan dokumen tender keluarga Budi. Yang digunakan keluarga Sinta memang dokumen tender grup Kencana. Jadi, kami patut curiga, apakah dokumen tender keluarga Sinta ini sah? Tidak mungkin. Aku sudah menyuruh asistenku untuk mengajukan jumlah yang 1% lebih tinggi dari grup Kencana. Jika jumlahnya sama, kenapa tidak bilang grup Kencana yang menjiplak keluarga Sinta? Grup Kencana perusahaan sebesar itu, berapa banyak uang yang tidak bisa mereka keluarkan? Kedua dokumen tender ini, satu dari keluarga Sinta, tapi di dalamnya, bukan hanya datanya yang sama. Bahkan pihak pertama pun grup Kencana. Aku jelas-jelas sudah menyuruh asistenku untuk mengubahnya. Semua ini sudah kau atur sebelumnya. Dia bisa dengan mudah masuk ke kantorku. Itu berarti ada orangnya di grup Kencana. Kalau begitu, kenapa tidak ada orangku di perusahaannya? Semua informasi sudah kudapatkan. Benar, Bapak Budi. Nona Sinta mendapatkan dokumen tender grup Kencana dan menyuruhku mengubah jumlahnya menjadi 1 poin lebih tinggi dari grup Kencana sebelum mengajukannya. Ternyata Lia benar lagi. Harga tender ikuti grup Kencana. Sisanya, kau tahu apa yang harus dilakukan. Baik, Budi, aku benar-benar tidak tahu apa yang terjadi. Pasti asisten itu, dia ingin memprovokasi hubungan kedua keluarga kita. Bagaimana mungkin aku, dokumen tendermu? Nona Sinta, buktinya sudah jelas. Sebaiknya Anda pergi sekarang. Dokumen tender itu sudah diganti orang. Ini baru dokumen tender keluarga Sinta yang asli. dia muncul.
Ini baru dokumen tender yang diajukan keluarga Sinta. Barusan sudah ada yang memverifikasinya. Manajer Budi. Dokumen keluarga Sinta ini memang sama persis dengan versi elektronik yang diajukan sebelumnya. Apakah orang ini adalah sesama praktisi spiritualku? Mengapa aura di tubuhnya begitu akrab? Kenapa kamu datang? Kalau bukan karena kecelakaanmu, aku tidak akan serepot ini. Sekarang keluarga Sinta dan keluarga Budi sama-sama sudah mengajukan dokumen tender baru. Bagaimana kalau tender dimulai ulang? Manajer Budi. Jika kita memulai ulang tender, bukankah itu terlalu tidak adil bagi perusahaan lain? Betul. Seharusnya, tender sudah dimulai, mengajukan ulang lagi, memang tidak adil. Semua sudah tahu harga dasar masing-masing, mengajukan ulang sekarang. Keluarga Sinta ini benar-benar ingin menekan keluarga Budi. Bisa jadi, mereka juga tahu harga dasar kita. Kalau begitu, keluarga Budi dengan sukarela mengundurkan diri dari tender ini. Apa katamu? Keluarga Budi mengundurkan diri dari tender. Ada masalah? Memang pantas anggota keluarga Budi, visi mereka memang besar. Karena Bapak Budi sudah membatalkan tender. Demi keadilan, keluarga Sinta juga harusnya mundur, kan, Budi? Proyek teknologi rekombinasi gen ini adalah satu-satunya kesempatan bagimu untuk bisa berdiri lagi. Bagaimana bisa kamu menyerah? Proyek ini adalah satu-satunya kesempatan bagimu untuk bisa berjalan lagi. Apa kamu benar-benar akan menyerah? Nona Sinta, apa kamu tuli? Bapak Budi sudah mengatakannya berkali-kali, kenapa masih bertanya? Tidak bisa, kalau aku mundur dari tender, bagaimana aku bisa menjadikannya syarat agar Budi menikahiku? Budi, apa wanita ini mengatakan sesuatu padamu? Kamu jangan pernah percaya padanya. Dia hanya mengincar uangmu. Begitu kamu benar-benar diusir dari grup Kencana, kehilangan semua kekuasaan, dia pasti akan membawa uang yang dia tipu darimu dan mencari orang lain. Kamu tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan, kan? Alasan yang begitu buruk pun bisa kamu pikirkan. Budi, tidak peduli aku atau kamu yang memenangkan proyek ini, grup Kencana akan tetap menjadi milikmu. Apa kamu lupa dengan paman dan keluarganya? Mereka memang tidak akur denganmu. Kalau kamu menyerahkan grup Kencana, dengan apa kamu akan melindungi Ibu Fatma, Yoga, dan Kak Ningrum? Ini urusanku. Nona Sinta tidak perlu khawatir. Budi tidak akan bisa berdiri lagi seumur hidup. Apa bedanya dengan orang tidak berguna? Apa kamu benar-benar ingin ditertawakan seumur hidup? Bagaimana kamu yakin aku tidak bisa berdiri? Sudah 5 tahun, bahkan dokter terbaik di dunia pun tidak bisa berbuat apa-apa dengan kakimu. Jangan bohongi dirimu sendiri. Apa kamu pikir wanita ini tulus padamu? Dia hanya ingin mencari seseorang untuk menjadi ayah bagi anaknya. Aku sarankan kamu tetap di sini. Setelah aku memenangkan proyek ini, aku pasti akan memohon pada kakek Wiryo untukmu. Setelah kamu menikah denganku, grup Kencana akan tetap menjadi milikmu. Kalau tidak, kamu tidak akan mendapatkan seperak pun. Aku akan mundur dari tender. Grup Kencana akan kuambil. Dan sepertinya Nona Sinta akan kecewa. Kakimu. Kamu ternyata bisa berdiri lagi? Kakak ipar Dewi, mengapa kau memanggil kami sepagi ini? Hari ini, kita berkumpul di sini untuk sebuah hal besar. Mama, hal besar apa? Aku akan menyembuhkan kakinya. Dewi, apa katamu? Aku bilang, aku akan menyembuhkan kakimu. Pikirkan saja, kakekmu, karena kakimu tidak bisa berdiri, akan memberikan saham perusahaan kepada pamanmu. Jika kau bisa berdiri lagi, bukankah perusahaan akan tetap menjadi milikmu? Nona Dewi, jangan bercanda. Kaki Mas Budi ini sudah dilihat banyak orang, tapi tidak ada yang berhasil. Nona Dewi, apa kau benar-benar bisa menyembuhkan kaki Mas Budi? Nenek Fatma, jangan khawatir, mamaku sangat hebat. Lebih hebat dari kakek guruku. Kaki papa, itu masalah kecil saja. Jangan khawatir. Serahkan padaku. Astaga, ini, seperti syuting film saja.
Dia benar-benar berdiri. Kakimu, kau bisa berdiri lagi? Benar. Budi sudah berdiri. Bagaimana, kakiku sudah sembuh. Nona Sinta kecewa? Mana mungkin, aku malah senang sekali. Budi, bagaimana kakimu bisa sembuh? Ternyata ada teknologi yang lebih baik dari proyek rekombinasi gen. Itu tidak bisa diberitahukan. Grup Kencana menarik diri dari tender. Semoga beruntung. Nona Sinta, Bapak Budi sudah pergi. Anda tidak perlu tinggal di sini lagi, kan? Dia pergi itu urusannya. Kalian semua bilang, dokumen tender keluarga Sinta tidak berbeda dengan versi elektronik sebelumnya. Kenapa aku tidak boleh tinggal? Perusahaan Anda sudah melanggar aturan tender. Meminta Anda pergi adalah keputusan dari manajemen puncak. Apakah Budi sudah lama mencurigaimu? Dokumen tender keluarga Sinta diotak-atik oleh asistenmu, dan kakinya sudah sembuh. Hal sebesar ini bisa disembunyikan begitu lama. Sejak kapan dia mulai mencurigaiku? Jika kakinya benar-benar sembuh, dan tender ini tidak kudapatkan, aku tidak punya peluang sama sekali. Kakek Wiryo, bukankah cukup menyukaimu? Kalau begitu, dekati dia. Dia tidak sehat. Pergi dan gunakan identitas tabib sakti abadi untuk mendapatkan kepercayaan Budi. Lalu cari kesempatan, bawa Lia kepadaku. Ini adalah token gunung abadi. Jangan menggunakannya, kecuali benar-benar terpaksa. Kalau tidak, identitasku akan terbongkar. Kau dan aku sekarang berada dalam situasi yang sama. Jika aku mati, kau juga tidak akan baik-baik saja. Ini tempat kerjamu? Seluruh gedung ini milikmu? Sekarang juga milikmu. Bukankah kamu bosan di rumah? Pas sekali hari ini aku ajak kamu jalan-jalan di kantor. Waktu rapat direksi sudah dekat, Bapak Budi. Aku pergi rapat dulu ya, kamu jalan-jalan saja. Nanti aku antar pulang. Oke, pergilah, pergilah. Bapak Budi, Barusan ada murid dari Gunung Abadi datang ke perusahaan kita. Katanya tabib sakti abadi ingin bekerja sama dengan perusahaan kita. Tabib Sakti Abadi? Tabib Sakti Abadi, bukankah tidak pernah turun gunung? Aduh, Bapak Budi, tabib sakti ini juga tidak bisa lari dari pesona wanita, kan? Orang itu bilang, tabib sakti abadi kenal dengan Bapak Budi. Pasti begitu. Kalau orangnya sudah datang, atur saja di ruang tamu. Baik. Aku ingin lihat siapa yang berpura-pura sakti. Dengar-dengar, tabib sakti abadi sebentar lagi akan datang ke perusahaan kita. Apa, tokoh besar seperti tabib sakti abadi, bagaimana bisa datang ke perusahaan kita? Sepertinya ingin membicarakan kerjasama dengan Bapak Budi. Cepat, cepat, cepat. Para manajer sudah pergi ke pintu untuk menyambut. Kalau terlambat lagi, kita tidak akan bisa melihat tabib sakti abadi. Sudah datang, sudah datang. Selain aku, di dunia ini masih ada tabib sakti abadi kedua? Mungkinkah guru sudah turun gunung? Halo semuanya, akulah tabib sakti abadi. Murid langsung dari tabib dewa abadi. Yang mulia, salam. Saya manajer pemasaran, grup Kencana. Yang mulia, Anda pasti lelah setelah perjalanan jauh. Bukankah itu Nona Sinta yang sering mencari Bapak Budi? Ternyata dia adalah tabib sakti abadi. Kemarin Bapak Budi bilang akan membawa Nyonya Direktur ke kantor hari ini. Sekarang Nona Sinta datang, mungkinkah? Yang mulia, apakah Anda dan Bapak Budi? Karena mereka salah paham. Lebih baik aku biarkan kesalahan ini berlanjut. Aku dan Budi di kantor hanya bicara urusan pekerjaan. Mengerti, mengerti. Bapak Budi sedang rapat. Anda bisa istirahat dulu di ruang tamu. Sinta, kau benar-benar terus mengganggu. Dewi,
Kenapa dia ada di sini? Kau dari departemen mana? Beraninya bicara seperti itu pada Nyonya Direktur? Kenapa aku tidak tahu kalau Budi punya Nyonya Direktur? Siapa orang ini? Berani-beraninya menyinggung Nyonya Direktur? Apa dia tidak takut mati? Membuat keributan sebesar ini. Jangan-jangan dia ingin menarik perhatian direktur? Nyonya, Anda tidak perlu khawatir, biar saya yang urus. Aku tidak peduli kau dari departemen mana, berani tidak hormat pada Nyonya. Sekarang juga pergi ke bagian SDM, untuk mengurus pengunduran diri. Aku bukan karyawan perusahaan kalian. Kau berhak apa mengaturku? Apa? Kau menyelinap masuk? Satpam, usir pencuri ini, keluar. Kalau begitu, aku akan pergi. Memberitahu Budi sekarang. Aku ingin lihat, sejak kapan dia punya Nyonya Direktur? Jangan panggil Budi, nanti ketahuan. Tunggu sebentar. Nona Sinta, ada apa? Saya tabib sakti abadi, tapi belum menjadi Nyonya Direktur. Meskipun saya dan Budi sudah bertunangan sejak lama, tapi belum mengadakan pernikahan. Apa kamu sudah gila? Pertunangan kalian berdua sudah lama dibatalkan. Dewi, aku ini tabib sakti abadi, murid langsung dari tabib dewa abadi. Kamu tahu berapa banyak orang di luar sana yang ingin bertemu denganku dan bekerja sama? Hanya aku yang bisa menyembuhkan kakek Wiryo. Jika kamu membuatku marah, hati-hati Budi akan mengusirmu. Tabib Sakti bisa datang ke grup Kencana. Itu adalah kehormatan bagi grup Kencana. Jika kamu tidak pergi sekarang, jangan salahkan aku jika aku bersikap tidak sopan padamu. Menurutku, kamu terlalu banyak suntik asam hyaluronat, jadi mukamu tebal sekali. Kenapa aku tidak tahu? Kamu punya kemampuan seperti ini? Aku ini murid langsung dari tabib dewa abadi. Tabib Dewa Abadi? Apa dia hebat? Bahkan Tabib Sakti Abadi dan Tabib Dewa Abadi pun tidak kamu hargai. Kamu pikir kamu siapa? Kita orang biasa seumur hidup, tidak banyak kesempatan bertemu tabib sakti abadi, apalagi tabib dewa abadi. Kalau kamu mau berbuat bodoh, mati saja sana jauh-jauh. Jangan sampai kamu sendirian mencelakakan kami. Aku tidak peduli kamu siapa. Sekarang juga menghilang. Yang mulia berlapang dada, tidak mempermasalahkanmu. Jangan sampai kamu minta diinjak. Kalau tidak, nanti saat Bapak Budi datang, kamu akan menanggung akibatnya. Seorang tabib seharusnya rendah hati dan memiliki hati mulia. Bukan begitu, kenapa kalian bisa berpikir dia adalah murid langsung dari Tabib Dewa Abadi, Tabib Sakti Abadi? Apa yang perlu diragukan? Murid Tabib Sakti Abadi, siapa yang berani memalsukan? Betul, tabib sakti abadi, meskipun dikatakan murid tabib dewa abadi, tapi konon ilmu pengobatannya lebih hebat dari tabib dewa abadi. Dengar tidak? Nanti setelah aku mencapai kerjasama dengan grup Kencana, kamu pikir kamu masih punya tempat di keluarga Budi? Manajer. Manajer, ada apa denganmu? Manajer asma kambuh. Obatnya sudah habis hari ini. Jika terus ditunda, dia akan mati. Tabib Sakti, kumohon. Aku hanya bisa menyelamatkan 3 kali setahun. Kesempatan tahun ini sudah habis. Tabib Sakti, waktu penyelamatan emas untuk Asma, hanya 3-5 menit. Kalau begitu, panggil ambulans saja. Ambulans sudah tidak sempat. Pak Anto, jangan menakutiku. Tabib Sakti, kumohon, selamatkan Pak Anto. Jika tidak diobati dalam 5 menit, dia benar-benar akan mati. Itu juga takdirnya. Kalian pikir Gunung Abadi itu tempat apa? Jika aturan bisa dilanggar begitu saja, apa itu masih disebut aturan? Orang sudah hampir mati. Kau masih peduli dengan aturanmu yang konyol itu? Kenapa aku tidak tahu? Gunung Abadi punya aturan seperti ini? Minggir, biar aku lihat. Kau pikir kau siapa? Aku saja tidak bisa menyelamatkannya. Kau bisa. Kalau tidak bisa menyelamatkan, diam saja. Kau berani memukulku? Manajer Budi sudah sadar. Ada apa denganku? Pak Anto, kau tiba-tiba sakit tadi. Nona Dewi yang menyelamatkanmu. Terima kasih, penolong. Tadi aku lancang bicara. Tunggu. Aku tidak akan memaafkanmu. Cepat pergi ke rumah sakit. Jangan sampai nanti menyalahkanku lagi. Tabib Dewa Abadi, dengan hati mulia seorang tabib, bagaimana mungkin bisa mendidik
Murid sepertimu, aku ingin lihat apa sebenarnya tujuanmu datang ke grup Kencana. Tunggu. Kalian semua berkumpul di sini untuk apa? Bapak Budi, kami datang ke sini untuk menyambut tabib sakti abadi. Budi, tolong aku, dia mau menyerangku. Kamu datang ke sini untuk apa? Bapak Budi, ini adalah murid tabib dewa abadi, tabib sakti abadi. Budi, Nona Dewi selalu tidak masuk akal seperti ini. Ya, dia dengar aku ini, tabib sakti abadi. Lalu dia mau menyerangku. Aku hanya dengar, kakek Wiryo tidak kunjung sembuh. Jadi aku ingin datang menemuimu untuk mengobati kakek Wiryo saja. Kamu bilang kamu adalah murid tabib dewa abadi, tabib sakti abadi, lalu kenapa kamu tidak mengatakannya sebelumnya? Sebelumnya aku turun gunung untuk ujian. Guru tidak mengizinkanku untuk mengungkapkan identitasku. Tabib dewa abadi itu berhati mulia. Bagaimana mungkin dia menetapkan aturan hanya menyelamatkan 3 orang dalam setahun? Betul, tadi manajer Budi hampir mati, tapi dia tidak mau menolong. Itu semua aturan perguruan. Aku adalah tabib sakti abadi. Aku punya token gunung abadi. Bagaimana kamu bisa punya ini? Kata-kata Nona Dewi ini sungguh menarik. Tentu saja tokenku ini diberikan oleh guruku. Tidak benar, tokenmu ini palsu. Dulu kamu merebut Liontin Gyoku. Sekarang kamu bilang tokenku palsu. Apa Nona Dewi takut Budi akan mengusirmu dari grup Kencana? Tenang saja, meskipun demi guruku, aku akan memohon pada Budi untukmu. Dia pasti akan memaafkanmu. Benarkah? Kalau begitu, coba lihat ini apa? Gadis ini juga punya token yang persis sama. Yang ini jelas lebih bertekstur daripada milik Nona Sinta. Bagaimana bisa kamu juga punya? Apa kamu tabib sakti? Aku ingin bergaul dengan kalian sebagai orang biasa, tapi ada saja yang mencari masalah sendiri. Seperti yang kita tahu, setiap murid Gunung Abadi memiliki sebuah totem khusus milik Gunung Abadi. Tabib Dewa Abadi juga begitu. Kalian bisa langsung memeriksanya. Karena Nona Sinta bilang, dia adalah murid Tabib Dewa Abadi. Kenapa tidak buktikan saja dirimu? Kenapa aku harus membuktikannya padamu? Bukankah Nona Sinta ingin bekerja sama dengan grup Kencana? Saya rasa grup Kencana berhak tahu apakah identitas Nona Sinta itu asli atau palsu. Kan? Budi, apa kamu harus mempermalukanku di depan banyak orang seperti ini? Aku tahu kamu tidak menyukaiku, tapi kamu tidak perlu menghinaku seperti ini, kan? Guruku bekerja sama dengan grup Kencana karena menghargaiku. Karena kamu tidak percaya padaku, maka kerjasama ini tidak perlu dilanjutkan lagi. Bubarlah, pulanglah semua. Pergi, jangan bergosip. Kamu sudah tahu sejak awal? Tentu saja. Karena akulah tabib sakti abadi yang asli. Kamu serius? Selain aku, siapa lagi yang bisa menghidupkan orang mati dan menyembuhkan tulang? Tentu saja, kecuali guruku. Sepertinya keluarga Budi benar-benar diberkati leluhur. Ayo, kita pergi mengurus surat nikah. Istri sehebat ini, aku harus mendahului. Tidak sampai 30 menit, kita sudah menjadi suami istri. Setelah mendapatkan surat nikah, lalu, bagaimana kalau ingin bercerai? Surat nikah belum lama di tangan. Kamu sudah ingin bercerai? Ada masa tenang 30 hari untuk perceraian. Jika dalam 30 hari, ada pihak yang berubah pikiran, perceraian ini tidak bisa dilanjutkan. Menikah semudah ini, tapi bercerai serumit ini. Ini sama sekali tidak adil. Semua orang datang dan pergi, demi keuntungan. Jika tidak bisa mencapai keadilan mutlak, maka tempatkan dirimu di prioritas utama. Hanya dirimu sendiri, yang paling penting. Budi, kamu tahu banyak sekali, ya. Tapi, praktisi spiritual harus mendahulukan dunia. Baik itu Lia, kamu, Bibi Fatma, Ningrum, atau Yoga. Siapapun di antara kalian yang dalam bahaya, aku akan segera datang, menyelamatkan kalian. Dasar bodoh. Aku tidak butuh kamu menyelamatkanku. Jika dalam bahaya, lindungi dirimu sendiri dulu. Itu, bukankah kita bilang akan menikah? Setelah menangkap dalang di balik layar,
Kenapa kita sudah mengurus surat nikah duluan? Selama kita tidak mengumumkannya ke publik, tidak akan ada yang tahu. Sekarang adalah masyarakat berdasarkan hukum. Setelah kita mendapatkan surat nikah, barulah upacara kita dianggap sah. Bukankah gurumu bilang, kamu bisa mengatasinya setelah menikah? Lalu, apakah dia bilang apa yang terjadi setelah menikah? Setelah menikah. Guruku tidak bilang. Jadi, apakah aku harus terus tinggal di keluarga Budi? Tentu saja, Dewi, kamu tidak benar-benar ingin bercerai denganku, kan? Lihat kan, langit pun tidak tahan lagi. Apa yang kamu bicarakan? Sudah, aku akan membawamu ke suatu tempat. Kemana? Toko gaun pengantin. Bapak Budi sudah datang, ada yang bisa dibantu? Silakan sampaikan saja. Tolong pilihkan beberapa gaun pengantin yang cocok untuk istri saya. Sekalian bantu dia. Untuk sedikit diubah. Baik, kalau begitu, Nyonya Dewi, saya akan antar Anda memilih dulu. Pergilah. Aku dan Lia akan membantumu memilih. LHM. Wah, Mama, kamu cantik sekali. Cantik tidak? Cantik. Sangat cantik. Bapak Budi, jangan terburu-buru, nanti akan lebih cantik lagi. Pengantin wanita sudah datang. Mama, apakah kamu bidadari yang jatuh dari langit? Kalau tidak, bagaimana bisa secantik ini? Bapak Budi sepertinya terpesona, ya. Gesek kartu. Semua yang baru saja dia. Coba dan pas, beli semuanya. Budi, dulu saat aku di gunung, bersama Lia, aku merasa tanpa beban, dan sangat bahagia. Tapi aku selalu merasa, ada sesuatu yang kurang. Sekarang, aku mengerti. Mengerti apa? Sebenarnya, Lia tidak perlu mengatakannya, aku juga tahu. Dia selalu melamun, sambil melihat liontin giok itu. Kadang dia juga bertanya padaku, kenapa anak-anak lain punya ayah, tapi dia tidak. Sejak kecil aku berlatih kultivasi, membuat banyak musuh. Aku pikir, keamanan yang kuberikan padanya sudah cukup. Tidak kusangka, itu malah menjadi belenggu baginya. Terima kasih, Budi. Kehadiranmu membuat Lia memiliki masa kecil yang utuh. Aku yang minta maaf padamu. Jika aku menemukan kalian lebih awal, kalian tidak perlu menderita di gunung. Aku tidak menderita kok. Setiap hari tidur sampai bangun sendiri, bangun langsung ada makanan. Kalau bosan, aku dan Lia akan mengganggu kelinci peliharaan guru, diam-diam memanggangnya dan memakannya. Enak sekali, dan juga jujube asam, dan buah persik di belakang gunung abadi. Semuanya enak sekali. Kami berdua selalu memetik banyak untuk dibawa pulang. Nanti kalau ada kesempatan, aku akan mengajakmu ke sana. Budi, gawat, cepat pulang, kakakmu terjadi sesuatu. Apa? Ada apa? MA, apa yang terjadi? Sini, Mas Budi, lihat. Kakak ipar. Si bajingan Andi ini, dia selingkuh, makan dari kakakku, dan akhirnya, dia pakai uang kakakku, untuk memelihara selingkuhan. Apa dia pantas?
Apa Kaningrum tahu soal ini? Aku sudah tunjukkan padanya. Dia malah bilang aku campur tangan. Dulu, dia menikah dengan Andi yang statusnya lebih rendah. Hampir memutuskan hubungan dengan kita. Apa kamu lupa? Dia dan Andi sudah menikah 7-8 tahun ini. Selalu tidak punya anak. Sudah periksa ke rumah sakit. Bukan masalahnya. Dia bahkan bilang ke orang-orang kalau dia tidak subur. Aku benar-benar tidak tahu Andi ini memberinya ramuan pemikat apa. Tidak kusangka. Kak Ningrum masih saja bucin. Kalau aku tahu dia begini dari awal. Dulu aku tidak seharusnya berhati lembut menerimanya kembali ke keluarga Budi. Biarkan dia keluar. Hidup susah bertahun-tahun. Mungkin otaknya akan jernih. Oh ya, Mas Budi, kamu belum tahu. Andi ini punya penyakit mental. 2 tahun ini dia terus menerima perawatan. Aku bahkan curiga. 2 luka di tubuh Kak Ningrum itu dipukul oleh orang ini. Kak Ningrum tidak mungkin. Bilang mama campur tangan. Dia sekarang sangat mungkin. Dalam bahaya. Aku ikut denganmu. Mas Budi, tunggu aku. Andi, buka pintu. Kenapa tidak ada yang membuka pintu? Dari atas, sepertinya ada suara. Andi, buka pintu. Aku akan langsung membelahnya. Budi, Yoga. Kenapa kalian datang? Kak Ningrum mana? Kak Ningrum sedang tidur. kakak ipar, ada yang ingin kutanyakan pada Kak Ningrum. Bisakah kau membangunkannya? Kak Ningrum tidur ringan. Jika dibangunkan sekarang, dia mungkin tidak bisa tidur lagi malam ini. Ada hal penting apa? Kalian bicarakan besok saja. Apa? Besok saja. Kak Ningrum. Budi, Kak Ningrum. Kalian ini menerobos masuk rumah orang. Kak Ningrum, kau tidak apa-apa. Cepat bangun dan lihat aku, Kak Ningrum. Andi, kau mencari mati. Budi, cepat hentikan. Jika kau terus menggunakan kekuatan, dia akan mati. Jika terjadi sesuatu pada Kak Ningrum, keluarga Andi akan ikut hancur. Mama. Mama di sini. Mama di sini. Ada apa, Nak? Ceritakan pada Mama. Kak Ningrum, kamu baik-baik saja. Demamnya sudah turun. Beberapa hari ini, cukup istirahat saja. Mama. Andi itu memang biadab. Dia memukulku. Mama tahu semuanya. Anakku sayang. Kenapa tidak bilang dari dulu? Selama ini, bagaimana kamu bisa bertahan? Kak Ningrum, jangan sedih. Aku akan segera menangkap orang itu, dan membawanya ke hadapanmu. Membuatnya berlutut agar amarahmu reda. Yoga, hatiku sudah mati. Awalnya aku berpikir, jika aku lebih baik padanya, dia pasti akan berubah pikiran. Tapi aku lupa. Orang biadab tidak punya hati nurani. Kak Ningrum, kenapa kamu tidak bilang pada kami? Bagaimana mau bilang, terlalu memalukan. Dulu aku bersikeras, ingin menikah dengannya. Tapi hasilnya, Setelah menikah setahun, dia perlahan-lahan, bahkan tidak pulang ke rumah lagi. Bahkan pada akhirnya, dia mulai memukulku. Aku akan mencarinya sekarang. Budi. Kali ini, aku sendiri yang akan membuatnya membayar harganya. Tapi kejadian semalam mengingatkanku bahwa Lia pernah meramal untukku. Katanya, aku pada akhirnya akan diusir dari rumah oleh suamiku dan wanita jahat itu, lalu mati kelaparan di jalanan. Dokumen tenderku, kecelakaan mobil itu. Semuanya hampir pasti. Lia dari awal sampai akhir hanya menyebut satu orang sebagai wanita jahat. Mungkinkah wanita yang digoda Andi adalah Sinta? Mama, Lia mana?
Anak kecil memang banyak tidur. Dia tidur di sana. Aku akan memanggilnya. Lia, Papa, Mama, Bibi, dan Nenek ingin menanyakan sesuatu padamu. Lia, kamu pernah bilang pada Papa, kalau ada wanita jahat yang akan menyakiti Papa dan keluarga Papa. Wanita jahat itu, Sinta, kan? Iya, Papa. Kalau bukan karena Mama, Papa hampir saja tertipu olehnya. Lia, kamu pernah bilang kalau Bibi akan diusir dari rumah oleh wanita jahat dan suaminya. Wanita jahat itu, Sinta juga, ya? Rekan Sinta itu, namanya Andi, kan? Sepertinya bukan. Orang itu sepertinya mengenal Mama. Mama, aku melihat totem yang sama dengan kakek guru di tubuh orang itu. Lia, maksudmu, orang yang bersekongkol dengan Sinta itu, mungkin teman seperguruan kita? Dia mengincarmu. Oh ya, Lia, kamu pernah meramal Bibi Ningrum dan Paman Yoga secara terpisah? Sepertinya tidak, Mama. Terakhir kali aku memanggil jiwa kakek buyut dari Istana Raja Dunia Bawah, aku menghabiskan terlalu banyak energi. Sekarang aku tidak bisa sembarangan meramal lagi. Lalu kenapa? Hal-hal yang kamu pikirkan, bisa mereka ketahui? Dewi, sebenarnya ada satu hal yang belum kuberitahukan padamu. Ada apa? Aku bisa mendengar isi hati Lia. Bagaimana mungkin? Aku dan Lia memiliki ikatan jiwa, jadi kami bisa saling memahami hati. Bagaimana mungkin kamu bisa mendengarnya? Dewi, sebenarnya kami semua bisa mendengarnya. Apa? Kalian semua bisa Mendengar isi hati Lia? Aku tidak percaya. Budi, coba katakan, apa yang sedang Lia pikirkan sekarang? Sayang, siang ini kamu mau makan apa? Udang karang, Boleh, paha ayam besar, tidak masalah. es krim. Tidak boleh, makan terlalu banyak tidak baik untuk kesehatan. Mama, Papa dan Nenek Fatma benar-benar tahu apa yang kupikirkan? Kalau begitu, kita berdua tidak akan punya rahasia lagi di depan kalian. Tapi kamu punya uang. Keluarga Budi punya banyak uang. Kamu tidak akan bisa menghabiskannya seumur hidupmu. Lia bilang, orang di balik Sinta mengenalmu. Dan, Token gunung abadi yang dipegang Sinta pasti diberikan oleh orang itu. Orang itu pasti dari gunung abadi. Kalau tidak, dia tidak mungkin tahu token gunung abadi. Aku harus mencari cara untuk memancingnya keluar. aku punya ide. Bagaimana kalau 3 hari lagi kita menikah? Jika tujuan akhir mereka adalah agar Sinta menikahiku, maka mereka pasti akan bertindak di pernikahan. Jika tujuan Sinta adalah kamu, maka orang itu belum tentu. Seluruh orang di Gunung Abadi tahu, Lia adalah reinkarnasi bintang ungu. Dia memiliki bakat spiritual langka 1000 tahun. Ini adalah godaan besar bagi praktisi spiritual. Jika Sinta menikahimu, maka aku akan mati. Jika aku mati, tidak akan ada yang melindungi Lia. Ini juga alasan mengapa aku selama ini tinggal di Gunung Abadi. Jika memang begitu, maka tujuan orang itu adalah Lia. Cantik sekali, seperti bidadari. Pakaian dan aksesori rambut ini rumit sekali. Kepalaku jadi berat. Ini semua adalah proses wajib pernikahan. Cantik tidak? Cantik. Baik, aku ada urusan. Kalian pasangan muda ngobrol dulu ya. Cium sedikit. Tidak boleh. Penata rias bilang, nanti lipstiknya rusak.
Baiklah, Di luar, bagaimana semua persiapannya? jika bukan karena Sinta dan orang itu, hari ini kau seharusnya menjadi milikku. Tidak apa-apa, setelah menangkap orang jahat itu, kita menikah lagi. Keluarga Sinta sudah datang, tapi Sinta tidak terlihat. Jangan khawatir. Aku akan menjaga diriku dan lihat dengan baik. Aku pergi melihat-lihat di luar dulu. Kau istirahatlah yang cukup. Nanti, aku akan menyuruh orang membawakanmu makanan. Sinta. Mereka akan segera menikah. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Di bawah sudah kuatur. Pertama, alihkan perhatian keluarga Budi. Tinggal menunggu Lia sendirian. Bukankah kamu bilang Lia dan Dewi bukan orang biasa? Tenang saja, orang yang bisa menundukkan mereka, sudah kutemukan. Lia hanya seorang anak kecil. Kenapa kamu terus ingin menangkapnya? Apa kamu tahu apa-apa? Dia memiliki bakat spiritual yang langka 1000 tahun. Jika aku mendapatkan bakat spiritualnya, orang berikutnya yang naik ke alam atas adalah aku. Lalu bagaimana dengan keluarga Budi? Bagaimana menyelesaikan masalah keluarga Budi? Itu urusanmu. Selesaikan dulu yang di luar itu. Sedangkan kamu, Dia benar-benar ada di ruangan ini. terjebak. Mama, jangan makan. Papa dalam bahaya. Budi, ada apa? Dewi, Budi tidak ditemukan dimanapun. Lalu, bagaimana ini? Bagaimana dengan Sinta? Kuncinya adalah Sinta dan Zhou Haotian, serta Budi menghilang bersama. Aku takut mereka akan membahayakan Budi. Lia, apakah kamu masih bisa merasakan keberadaan papamu sekarang? Mama, aku tidak tahu ada apa hari ini. Kepalaku pusing sekali. Aku sama sekali tidak bisa merasakan papa. Hotel ini tidak terlalu besar. Orang-orang kami sudah mencari kemana-mana, tapi masih belum menemukan Mas Budi. Terus cari. Kita cari terpisah. Jaga Lia baik-baik. Budi, kamu jangan sampai terjadi apa-apa. Tunggu sebentar. Lia, jangan berkeliaran, ya. Dewi, Yoga. Papa, Mati saja kau. Budi, Budi, kamu bagaimana? Itu Sinta. Sinta dan orang itu kabur. Hati-hati, Lia. Oh ya, Lia mana? Yoga, bukankah Lia tadi bersamamu? Mana dia? Mama, tolong aku. Gawat, Lia dalam bahaya. Gunung Abadi. Kenapa ada penghalang gaib sekuat ini di sini? Tingkat kultivasinya setara denganku. Jangan sia-siakan tenagamu, Dewi. Penghalang gaib ini memang dibuat khusus untuk melumpuhkanmu. Sinta, ternyata semua ini ulahmu. Kau bersekongkol dengan Yo Hao Tian. Baru sadar sekarang, sudah terlambat. Kalau saja kau tidak ikut campur, rencanaku pasti sudah berhasil. Sekarang, setelah menyingkirkanmu, tidak ada lagi yang bisa menghentikanku.
Serang. Lia mana? Apa yang kau lakukan pada putriku? Ingin bertemu putrimu, setelah kau mati, kau pasti bisa bersatu dengannya. Mama, kamu di mana? Kekuatan gaibku tidak bisa digunakan. Di sini dingin sekali. Aku takut. Mama, cepat datang. Lia ada di dalam. Cepat lakukan. Anak itu adalah reinkarnasi bintang ungu. Jiwanya terikat dengannya. Jika dia disingkirkan, kita mungkin akan mengalami bencana besar. Bencana besar apa? Kekuatan aneh dan dewa-dewa palsu? Jika terjadi sesuatu, aku yang akan bertanggung jawab. Dia belum boleh mati. Kenapa? Dia dan yang di dalam itu memiliki bakat spiritual yang terikat. Jika dia mati, bakat spiritual anak itu juga akan hancur. Ikat dia. Lia, bangun. Mama datang. Lia. Mama. Lia, Apakah mereka melakukan sesuatu padamu? Tidak, Mama. Aku baik-baik saja. Hanya saja, aku tidak bisa menggunakan kekuatan gaib. Lia, jangan takut. Mama akan segera membawamu keluar. Tempat ini, ternyata ada obat bius juga. Dewi, Lia, tunggu aku. Jangan sia-siakan tenagamu, kekuatan gaibmu sudah hilang. Dewi, tidak kusangka. Kau benar-benar wanita yang dicari Budi selama 5 tahun. Kau tidak muncul lebih awal, tidak muncul lebih lambat, malah muncul saat rencanaku hampir berhasil. Menurutmu, pantas tidak kau mati? Sinta, kau benar-benar tidak punya hati nurani. Serigala berbulu domba yang tak tahu berterima kasih. Keluarga Budi sangat baik padamu. Tapi kau malah ingin mencelakai mereka. Baik padaku, itu hanya cara mereka untuk menunjukkan rasa superioritas. Mereka, jika saja dulu mereka tidak mau meminjamkan uang kepada keluarga Sinta, bagaimana mungkin keluarga Sinta bangkrut? Dulu keluarga Sinta berkembang pesat. Hanya selangkah lagi teknologi rekombinasi gen berhasil. Bapak Budi, kabar baik. Teknologi rekombinasi gen saya, sebentar lagi akan berhasil. Bapak Sinta, dengarkan nasihatku. Hentikan, kau menelitinya, untuk mengubah urutan gen bayi, saat dalam kandungan. Ini sudah melanggar hukum. Kau tahu tidak, setelah teknologi ini berhasil diteliti, seberapa besar masalah yang akan ditimbulkannya bagi masyarakat. Apa maksudmu masalah? Itu juga demi memberi manfaat bagi mereka. Siapa yang tidak ingin punya anak yang cerdas dan menggemaskan? Bapak Budi, tenang saja, saya tidak akan mempublikasikan secara besar-besaran. Ini memang hak orang kaya, saya hanya memberi mereka satu pilihan lagi. Kau juga tahu, untuk meneliti teknologi ini, keluarga Sinta hampir menginvestasikan seluruh kekayaannya. Sekarang hanya selangkah lagi menuju keberhasilan. Pinjami aku sedikit, setelah berhasil, aku akan memberimu dividen. Di dunia ini, memang sudah ada keseimbangan. Berusaha memecahkan keseimbangan, akan menerima akibat buruk. Pergilah, aku tidak akan meminjamkan uang ini padamu. Bapak Budi, menyesal aku menganggapmu saudara. Selama bertahun-tahun, aku salah menilaimu. Keluarga Budi yang tidak tahu diri. Jika saja dulu Bapak Budi tidak mau meminjamkan uang kepada ayahku, bagaimana mungkin ayahku depresi dan melompat dari gedung karena tidak menemukan pendanaan? Keluarga Budi berutang padaku. Jadi, ini alasannya membenci keluarga Budi? Budi, kenapa kamu datang? Setelah kekuatan gaibku pulih, aku pasti akan membawa Lia pergi. Cepat pergi. Dewi, aku suamimu, dan juga ayah Lia. Bahkan jika aku mati bersama kalian, aku tidak akan menyesal. Kamu benar-benar bodoh. Sinta, aku selalu berpikir, keluarga Budi yang bersalah padamu. Ini yang kau sebut kebenaran? Mengubah urutan gen secara pribadi, itu melanggar keseimbangan. Yang salah adalah ayahmu. Apa salah ayahku? Dia hanya ingin meneliti teknologi baru. Apa salahnya jika dulu kalian mau meminjamkan 100 juta rupiah pada ayahku? Ayahku tidak akan mati.
Melawan takdir memang melanggar hukum alam. Bahkan jika dulu, keluarga Budi meminjamkan uang padanya, dalam waktu kurang dari 5 tahun, dia tetap akan menerima akibat buruknya. Diam kau. Budi, kau tahu apa yang kuinginkan? Apapun yang kau inginkan, aku bisa memberikannya. Hati-hati dengan pisaumu. Jika kau berani menyakiti Dewi lagi, kau tidak akan mendapatkan seperak pun. Dan aku juga akan membuat keluarga Sinta menghilang sepenuhnya di Kota Bintang. Kenapa aku harus percaya? Perkataanmu itu benar? Lalu, apa yang kau inginkan? Bagaimana kalau begini? Kau patahkan kakimu sendiri dulu. Tunjukkan ketulusanmu. Bagaimana? Budi, jangan dengarkan dia. Diam kau. Ini bukan urusanmu. Atau istri dan anak. Bapak Budi pilih salah satu. Lia, jangan takut. Mama di sini. Mama akan melindungimu. Papa, jangan dengarkan orang jahat itu. Lia tidak takut. Hentikan. Lepaskan Nyonya Dewi dan Nona Lia. Sinta, uangnya sudah kubawa. Lepaskan Lia dan Dewi. Bagaimana ini? Istri Bapak Budi adalah tubuh suci kultivasi bawaan. Putri Bapak Budi adalah reinkarnasi bintang ungu yang langka 1000 tahun. Tidak peduli bakat spiritual siapa, dari mereka berdua yang kudapatkan, aku bisa naik ke alam atas. Aku tidak rela memberikannya. Bapak Budi, pilihlah salah satu. Tidak bisa memilih satu dari dua? Tidak apa-apa, aku akan bantu Bapak Budi memilih. Menurutku, Bapak Budi sebaiknya pilih istrimu. Bagaimanapun, adik seperguruan Dewi muda dan cantik. Jika anak tiada, bisa punya lagi. Jika istri tiada, maka tidak akan punya apa-apa lagi. Syarat apa lagi yang kau inginkan? Uang atau keluarga Budi, aku bisa berikan padamu. Aku bisa tidak membunuhnya. Tapi, kau harus sendiri yang memotong nadi jantungnya. Dibandingkan orang asing, tangan kerabat yang melakukannya, lebih mengerikan. Kekuatan bakat spiritual juga akan lebih murni. Tidak bisa memilih satu pun? Baik. Kalau begitu, mati bersama. Lia tidak apa-apa kan? Mama, aku tidak apa-apa. Budi, kamu bagaimana? Aku tidak apa-apa. Kalian tidak terluka kan? Tidak. Baiklah, kalau begitu kita pergi dulu. Tidak ada yang boleh pergi. Budi. Papa. Budi. Jangan bicara. Kamu akan baik-baik saja. Aku tidak akan membiarkanmu kenapa-kenapa. Papa, Lia benar-benar tidak ingin Papa mati. Papa hanya sedikit mengantuk. Budi, aku belum menikahimu. Kalau kamu mati, aku akan mati bersamamu. Baiklah, aku tidak akan tidur. Aku akan selalu menemanimu. Budi. Dewi. Pergilah tidur sebentar. Budi akan kujaga. Tidak apa-apa, Mama. Aku tidak lelah. Aku takut Budi akan cemas jika dia bangun dan tidak melihatku. Budi. Budi, kamu sudah bangun? Aku takut mati. Kau tidak akan menemukanku di alam baka. Budi. Dasar bodoh. Apa kamu tahu? Kamu tertidur pulas selama setahun penuh? Terima kasih atas kerja kerasmu selama setahun ini. Lalu, bagaimana kamu akan menggantinya? Kalau begitu, aku akan menggantinya. Dengan sisa hidupku, seumur hidupku, kita tidak akan pernah berpisah.